Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, apakah kalian sudah berdoa? Belum? Belum berdoa? Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ayo, silahkan ketua kelas. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya silahkan kalian mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu. Dilihat kolong mejanya, di bawah kursinya, sekitarnya masih ada sampah atau tidak. Nah, kalau masih ada sampah, silahkan terlebih dahulu untuk dibuang di tempat sampah. Ayo dicek. Ya, dicek. Itu di bawah kursi Kansa sama Diana masih ada sampah. Iya, dibuang dulu ya. Ya, dibuang dulu. Yang lain sudah bersih? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau sudah bersih semuanya kan enak dilihat dan pembelajaran pun bisa berlangsung dengan apa? Dengan lancar. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Dilihat kanan kirinya, temannya ada yang belum masuk? Sudah semuanya? Berarti tidak ada yang absen ya. Berarti masuk semuanya. 25 siswa masuk semua. Nah, oke, karena semua siswa sudah ada di kelas, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Belajar apa sekarang? Ayo, siapa yang tahu kita sekarang mau belajar apa? Kalau kemarin kita belajar tentang surat pribadi dan surat dinas, sekarang kita akan belajar mengenai apa? Menulis surat dinas. Ya, menulis surat dinas. Dari pembelajaran kemarin, siapa yang masih tahu apa itu surat dinas dan surat pribadi? Ayo, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, Dimas silahkan. Benar sekali. Jadi, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau bisa disebut dengan surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi ya, pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau lembaga resmi lainnya. Jadi, surat dinas merupakan surat untuk perorangan. Nah, kalau surat dinas itu apa? Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Jadi, perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas itu apa? Siapa yang tahu? Iya, Vika, apa itu perbedaannya? Benar sekali. Itu tadi ya mengenai surat pribadi dan surat dinas. Nah, sekarang Ibu akan mengetes kalian, yaitu dengan cara menulis surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk selanjutnya kalian Ibu bagi kelompok dulu. Ada 5 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jika sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, kalian hadap depan dulu. Ayo semuanya hadap depan, perhatikan Ibu dulu. Nanti Ibu akan membagikan PowerPoint dahulu, yaitu isinya apa? Isi PowerPoint itu adalah contoh-contoh dari surat pribadi dan surat dinas. Jadi kalian perhatikan dulu contoh dari Ibu ini. Nanti kalian kalau sudah memahami, kalian boleh lanjut untuk membuat atau menulis surat dinas dan surat pribadi. Ayo semuanya, Ibu akan bagikan PowerPoint dahulu ya. Silahkan untuk diamati dengan baik. Dan nanti kalau kalian ada yang belum paham, kalian bisa tanya terlebih dahulu.
angkat tangan gitu ya. Nanti kalau ibu sudah menjelaskan atau poin, kalian bisa bertanya. Nah, nanti setelah sesi tanya jawab, kita lanjutkan dengan berdiskusi antar kelompok ya. Oke, ini merupakan contoh surat pribadi. Nah, contoh surat pribadi, komponennya atau unsur yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat. Nah, contoh penulisannya, ini ada berbagai contoh penulisan. Jombang, 6 April 2021. Nah, contoh yang pertama itu kata kota, itu J-nya huruf kecil. Itu penulisan yang salah karena kata kota atau tempat itu menggunakan huruf besar awalannya. Dan untuk yang kedua itu apanya yang salah? Yaitu penggunaan kata bulannya. Bulan, huruf hari itu depannya menggunakan huruf besar. Jadi April, A-nya itu besar. Nah, yang ketiga ada di bagian bulan. Nah, di bagian bulannya ini menggunakan angka. Jadi Jombang 6/4/2021 ini juga salah ya. Karena penggunaan bulan itu sebaiknya menggunakan huruf Latin, ditulis April dengan menggunakan A besar. Nah, yang selanjutnya itu yang salah menggunakan tahun. Tahunnya itu menggunakan Jombang 6 April petik 21. Nah, itu juga salah karena tahunnya itu harus ditulis lengkap 2021 gitu. Jadi, penulisan yang benar yaitu Jombang dengan depannya menggunakan huruf besar, 6 April dengan bulannya itu ditulis Latin dengan awalan huruf besar, dan tahunnya 2021 itu ditulis dengan Latin. Nah, itu merupakan tempat dan tanggal surat. Nah, yang selanjutnya ada tujuan surat. Nah, pada tujuan surat itu contoh penulisannya bisa menggunakan sapaan akrab seperti temanku, sahabatku gitu ya. Ini kalau di contoh suratnya itu menggunakan jumpa sahabatku, Manda. Lalu diikuti dengan menulis nama kota penerima surat, bisa Jombang, Malang gitu ya. Kalau di contoh surat ini menggunakan di kota hujan. Nah, untuk yang selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka itu contohnya Assalamualaikum, salam persahabatan, salam kangen, salam manis, salam manja, kakakku yang baik, hai saudaraku, hai temanku yang baik, dan sebagainya. Kalau di contoh surat itu menggunakan nama sapaan sahabatnya yaitu hai Manda gitu. Nah, lalu setelah salam pembuka itu ada pembuka surat. Pembuka surat biasanya berisi beberapa pertanyaan. Nah, contohnya, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kondisimu? Dan sebagainya. Nah, selebihnya bisa kalian tambahkan sesuai kreasi menggunakan kalimat kalian sendiri. Kalau di contoh surat ini menggunakan gimana keadaanmu sekarang? Terus kata tambahannya, mudah-mudahan kamu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sudah lama kamu tidak memberi kabar padaku. Apakah kamu lupa denganku? Wah, mentang-mentang sudah jadi ketua OSIS ya, sudah jadi orang beken ya. Nah, itu merupakan contoh dari pembuka surat. Kita lanjut, yang selanjutnya ada isi surat. Nah, isi surat biasanya berisi hal yang ingin disampaikan atau diinformasikan kepada penerima surat. Nah, hal yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, kepada siapa surat ditulis. Nah, ini berpengaruh pada ragam bahasa yang disampaikan. Jadi, bahasanya itu menggunakan bahasa apa saja kemarin sudah dibahas ya. Nah, yang selanjutnya menyampaikan semua tujuan surat pada bagian isi surat. Jadi semua unek-unek kalian kepada teman kalian, semua curhatan-curhatan kalian itu disampaikan pada isi surat. Kalau di surat itu contohnya, Manda sahabatku, aku sekarang berada di pengungsian. Lahar Merapi melanda kotaku, kota kelahiran kita hingga keadaannya porak-poranda. Rumah, sawah, dan ternak keluargaku
habis tak tersisa. Untunglah semua keluargaku selamat. Waktu rumah kami rata dengan tanah, doakan ya, semoga keluargaku tabah dalam menerima cobaan ini. Nah, jadi penulis mencurahkan semua unek-uneknya itu pada isi surat. Selanjutnya itu ada penutup surat. Nah, penutup surat biasanya berisi pesan perpisahan, doa, dan juga harapan. Misalnya, sekian dulu kabar dariku. Aku tunggu surat balasanmu. Semoga kita segera bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Cukup sekian kabar dariku dan seterusnya. Kalian cukup pilih salah satu. Nah, untuk contoh di surat tersebut itu menggunakan itu saja dulu ya, kabar dariku. Salam hormatku untuk kedua orang tuamu dan salam manisku untuk Mas Indra. Sampai jumpa di liburan yang akan datang. Nah, itu merupakan penutup surat. Untuk selanjutnya itu ada salam penutup. Nah, salam penutup itu contohnya wassalamualaikum, sampai jumpa, sampai bertemu lagi, salam sayang, salam kangen, dan seterusnya. Untuk di surat pribadinya ini contohnya sahabatmu. Karena tadi salam pembukanya itu menggunakan hai Manda atau bisa disebut dengan sahabatmu, sahabatku, ya sahabatku, maaf Ralat. Itu salam penutupnya bisa menggunakan sahabatmu. Itu ya, itu sama saja salam penutup. Untuk unsur yang terakhir itu adalah nama pengirim dan tanda tangan. Nah, nama pengirim ini merupakan nama pengirim penulis. Nama pengirim suratnya itu siapa? Kalau di sini nama pengirimnya Maya. Kalau kalian isi dengan nama kalian dan tanda tangan ya. Itu saja merupakan unsur-unsur dari surat pribadi. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih contoh mengenai surat dinas. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari surat dinas. Tidak kelihatan ya? Nah, Ibu akan perbesar terlebih dahulu. Sudah jelas ya? Sudah. Nah, untuk pembahasan surat dinas yang pertama itu ada kepala surat atau bisa disebut dengan kop surat. Contoh dari kop surat itu yang pertama nama lembaga atau instansi atau perusahaan. Contohnya SMP Negeri 1 Mojo Agung. Kalau di sini menggunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Contoh dari lembaganya itu apa? Itu. Setelah nama lembaga atau instansi itu diikuti dengan alamat lengkap lembaga atau instansi. Contohnya Jalan Daksinapati Barat 4 Rawamangun, Jakarta. Nah, itu merupakan alamat dari lembaganya. Nah, setelah alamat lengkap itu diikuti dengan kontak yang bisa dihubungi atau nomor telepon atau fax atau email. Nah, kalau di contohnya ini menggunakan 13220. Setelah kontak yang bisa dihubungi di kop surat, selanjutnya yaitu kotak pos atau kode pos. Di sisinya 6259 itu merupakan kode pos dari alamat instansi. Nah, setelah kode pos yaitu logo dari lembaga atau instansi atau perusahaan. Nah, di sini logonya berarti logo dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Itu ya di sebelah kiri. Itu ya logonya. Nah, untuk selanjutnya itu ada tanggal dan bulan tahun surat. Nah, di sini sama dengan surat pribadi penulisannya. Tata letaknya juga sama, yaitu di kanan surat. Nah, akan tetapi kalau di kop surat itu sudah ada nama kotanya, di tanggal suratnya itu tidak perlu dikasih kota. Jadi kalau di kop surat tadi kan sudah ada nama kota, yakni Jakarta. Jadi dalam tanggal serta bulan dan tahunnya itu juga tidak perlu untuk ditulis nama kota. Jadi cukup tanggal, bulan, dan tahun saja.
Yang selanjutnya itu ada nomor. Nah, nomor surat ini terdiri dari yang pertama urutannya ada kode perihal surat, yang kedua nomor surat, nomor 3 kode kerja, dan yang terakhir ada tahun pembuatan surat. Nah, nomor-nomor tersebut bisa didapatkan di lembaga instansinya sendiri-sendiri. Setelah nomor itu ada lampiran. Nah, tulisan lampiran itu ditulis lengkap. Kan biasanya ada tuh ditulis cuman LAMP. Nah, itu salah ya, harus ditulis lengkap. Lampiran. Satu berkas ditulis satu gitu. Nah, yang terakhir adalah hal. Hal ini ditulis dengan perihal atau hal, yaitu ditulis dengan perihal. Perihalnya apa? Yakni dalam surat tersebut perihalnya permohonan sebagai pembicara. Nah, yang selanjutnya itu ada apa itu? Alamat penerima surat. Alamat penerima surat itu harus ditulis sesuai dengan alamatnya. Jadi tidak boleh asal menulis ya. Jadi ada tata caranya. Nah, tata caranya sudah kita pelajari dalam pertemuan minggu lalu. Nah, sudah ya. Kalau untuk salam pembuka, terus isi, penutup, salam penutup, nah itu sama dengan surat pribadi. Cuman bahasanya berbeda. Kalau surat pribadi itu menggunakan bahasa sehari-hari, kalau surat dinas itu menggunakan bahasa formal. Jadi tidak asal semua bahasa bisa, jadi bahasanya itu menggunakan bahasa formal. Nah, itu ya, sudah cukup? Sudah. Sudah paham? Atau masih ada pertanyaan dari kalian? Ayo, silahkan bertanya. Bagi yang belum paham, silahkan bertanya. Boleh tentang apa saja, yang penting tentang surat menyurat. Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah paham ya pembukaan, isi, penutup, tata letaknya? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian boleh mulai menulis surat pribadi dan surat dinasnya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Alhamdulillah. Nah, karena waktu sudah menunjukkan 15 menit, nah mari kita berdiskusi kembali. Berdiskusi tentang apa lagi? Yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Mulai dari kelompok 1 dulu, lalu dilanjutkan dengan kelompok 2 dan seterusnya. Nanti kalau ada yang salah, teman-teman dari kelompok lain boleh memberi masukan. Nah, semuanya saja boleh memberi masukan. Kalau ada yang salah ya. Nah, iya. Silahkan dimulai untuk kelompok 1 dulu. Maju ke depan, lalu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sudah paham ya bagaimana tata cara menulis surat pribadi dan surat dinas. Jadi nanti kalau kalian menulis surat pribadi untuk teman kalian yang jauh, memakai email atau memakai surat menyurat, nah itu bisa kalian gunakan dan terapkan. Kalau untuk surat resmi, ya bisa. Nanti kalau kalian ingin mengajukan proposal ke lembaga yang lebih tinggi, nah itu memakai surat resmi. Nah, sudah ya, sudah paham semuanya ya? Alhamdulillah. Penjelasan dari Ibu, dan karena waktunya sudah habis, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ayo ketua kelas, silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.